Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang masih setia menyimak tayangan channel saya, sobat-sobat multimedia dan sobat-sobat pecinta gadget. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu jadul yang datangnya dari tahun 2008-an. Seperti apa tamunya guys? Ya, ini adalah tamu teknologi dari zaman saya kuliah dulu. Gokil banget, sampai sekarang masih hidup ya. Dan menurut penggunanya dia ingin mengupgrade sistemnya supaya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan masa kini dan diinstal aplikasi-aplikasi yang versi zaman now. Mampukah laptop jadul ini melibas aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang membutuhkan memori banyak? Karena ini adalah laptop zaman dulu yang hanya berteknologi Intel Core 2. Seperti apa teknologinya kita simak di tayangan berikut ini. Tapi don't forget, kita sama-sama bantu dukung channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat kepada teman-temannya lainnya dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian bagikan video ini supaya lebih bermanfaat, berikan juga jempolnya, dan terima kasih telah menyimak. Let's check it out. Oke guys, setelah tadi menyimak tentang interface bagian luarnya ya, casingnya seperti apa dan fitur-fitur tombol apa saja, sekarang kita simak bagian mesin jeroannya guys ya. Saya gunakan aplikasi Bandicam untuk merekam pergerakan layar yang ada di laptop ini. Semoga memberikan nuansa yang bisa menerangkan itu ya. Sebelum kita dilanjut, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mengirimkan tumbler ini. Wah, lumayan banget ini. Saya suka dengan fiturnya yang oke punya lah, gokil lah. Ini hadiah dari sobat-sobat subscriber guys. Oh iya, bagi yang mau pesan juga boleh, silahkan. Kunjungi aja kontak di bawah ini ya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan jeroannya seperti apa. Aplikasi yang kita butuhkan untuk mendeteksi beberapa hardware dan jeroannya tentunya ada aplikasi CPU ID atau CPU Z. Bisa juga dengan menggunakan My Computer Properties ya. Kita masuk Explorer, kemudian di sini ada This PC. Kita lihat Properties. Nah, bisa dibaca ya. Prosesornya itu prosesor jadul Intel Core 2 Duo, CPU P8700, 2,53 GHz, memorinya 4 GB, kemudian kita pasang sistem operasi 64 bit. Untuk tutorial instalasi Windows ini sudah pernah saya bahas, tinggal disimak saja di video sebelumnya. Kemudian bisa juga menggunakan fasilitas DX Diag. Nah, ini dia DX Diag, sama tadi dengan properties P8700 ya. Dan untuk display, kita cek di sini display itu memori VGA yang terinstall di laptop ini ya. Itu display memorinya sekitar 128 MB. Ini apakah cocok untuk konten multimedia? Kita simak saja selengkapnya ya. Nah, ada aplikasi lagi, aplikasi third party atau aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk mendeteksi hardware CPU. Itu adalah CPU ID atau CPU Z. Kita buka aplikasinya guys. Sekalian kita berkenalan langsung dengan laptop zaman dulu, zaman saya kuliah guys. Oke, di sini lebih spesifik dan lebih kompleks pemahamannya dan lebih teliti lagi. Ada name prosesornya itu Intel Mobile Core 2 Duo. Ini nama aslinya ya, nama asli cetakan vendor dari Intel Core 2 Duo generasi kedua ini. Kemudian litografinya dengan teknologi 45 nanometer. Ini transisornya besarnya 45 nanometer guys. Dan Core VID nya sekitar 1,100
25, dan ini cukup boros listrik sepertinya ya, karena prosesor yang sekarang itu sangat minim core VID-nya. Oke, di sini ada jenis family keluarga Intel ini keluarga 6. Kemudian ada model, ada stepping, ada reversion. Ini prosesor juga pernah direvisi guys. Dan instruksi register yang bisa digunakan, dan instruksi register yang dikenal oleh prosesor ini adalah mumpuni di bagian MMX, kemudian SSE. Ini adalah deretan register yang spesial ada di Core Duo ini ya. Untuk deretan ini bisa Anda pelajari di pelajaran sistem mikroprosesor. Kemudian kita ke clock speed. Nah, di sini ada yang harus dipahami. Clock speed di sini naik turun sesuai dengan multipler. Jadi begini, boost speed adalah jalur transfer data yang ada di memori kemudian masuki ke prosesor, itu boost speed. Itu boost speednya sekitar 266 MHz. Nah, kenapa core speednya jadi segini? Ini karena ada fungsi dari perkalian multipler di sini, dimana boost speed kecepatan transfer data dari memori ke prosesor itu dikalikan kecepatannya sampai 9,5. Kita buktikan dengan kalkulator. Oke, perhatikan di sini. Ini multiplernya 9,5 ya, 9,5, boost speednya 266 MHz. Kita ambil contoh 266 saja ya, dikali berapa di sini. Ini variatif antara 6 sampai 10 perkalian, karena di sini terdeteksinya 9,5, maka kita kalikan 9,5 kali 9,5. Oke, kita lihat hasilnya sekitar 2,527. Itu adalah angka yang di sini ya. Jadi boost speed dikali multipler itu hasilnya adalah core speed. Jadi begitu guys. Ada core speed yang lebih tinggi itu biasanya di permainan multipler ini. Multipler ini kaitannya dengan voltage di sini ya. Semakin banyak dia multipliernya, semakin tinggi dia makan listriknya guys. Kemudian untuk cache itu ada 2 kali 32 kilobit 8 jalur. Ada level 2 cache nya yaitu 3,3 megabit 12 jalur. Nah, untuk core dan thread ini karena generasi Core Duo itu core-nya ada 2, thread-nya juga ada 2 ya. Ada juga prosesor yang core-nya 2, thread-nya 4, ada seperti Core i3 gitu ya. Core-nya itu 2 tapi dia thread-nya ada 4 gitu. Ini konfigurasi antara core dan thread ini menentukan performa daripada prosesor itu sendiri. Contohnya begini, pada analoginya core adalah sebuah divisi tertentu yang menangani instruksi apa saja. Instruksi ini nih ya, register ini. Jadi divisi di sini ada 2 divisi dengan masing-masing bisa memproses 2 proses gitu. Jadi ada lagi yang prosesnya 4, berarti bisa langsung memproses 4 prosedur gitu. Semakin banyak threadnya, semakin banyak core-nya, maka dia akan lebih cepat menyelesaikan instruksi ya. Kemudian benchmark itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk membandingkan beberapa prosesor. Atau kalau kita pengen benchmark dengan prosesor yang lain, referensinya kita bisa pilih di sini. Ini di sini Anda bisa mengenal beberapa tipe prosesor untuk pembandingan dengan prosesor yang ada di laptop ini. Ini hanya prosesor dual core guys, core-nya 2, thread-nya 2. Masa gue bandingin dengan core yang banyak sih ya, nggak mungkin lah ya. Paling juga kalau pengen di benchmark itu dengan yang inilah 2 core 2 thread, nah sama CPU ini lagi lah Core Duo, dia akan seperti ini hasilnya guys. Oke, jadi itu aplikasi CPU Z untuk mendeteksi beberapa hardware yang ada di laptop ini. Nah, sudah nih ya perkenalannya ya.
Kemudian apakah laptop ini bisa mumpuni untuk aplikasi-aplikasi multimedia? Di sini saya sudah install beberapa aplikasinya, yaitu After Effects, kemudian Premiere Pro dan Photoshop 2020 dan juga Illustrator 2020. Kita akan sama-sama mengetes untuk loading aplikasi beberapa konten multimedia ini. Untuk instalasinya sudah saya pernah bahas di video sebelumnya tentang instalasi beberapa konten multimedia. Silahkan cari saja di video saya sebelumnya. Oke guys, kita tes drive laptop Toshiba ini untuk streaming video.